diri, kita naikkan pujian ini dengan lebih sungguh lagi. Katakan Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan
sebelum memuji Tuhan kita boleh kasih salam kiri kanan, kita katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Mari kita muliakan Tuhan dengan pujian, dengan tarian untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Mari muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan sekali lagi.
kita masih tetap dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk lebih lagi menyembah Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya pada pagi hari ini. Yesus. Tetapi
takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ya Yesus, inilah kerinduan kami, inilah pernyataan hati kami. Ku cinta Kau Yesus, ku rindu Kau Yesus. Lebih manis dari madu, Tuhan. Lebih baik daripada anggur terbaik sekalipun. Sungguh kasih-Mu begitu hangat dalam kehidupan kami, Tuhan. Kasih-Mu memeluk kami. Terima kasih. Terima kasih, Yesus. Mendengarkan suara-Mu, Tuhan. Melalui firman-Mu, Tuhan, kenyangkan roh kami, Tuhan. Kenyangkan hati kami. Puaskan dahaga kami, Tuhan. Dan kami
Kami rindu akan firman-Mu ya Bapa. Ini hati kami. Kami siap. Kami buka seluas-luasnya hati kami. Kerjakan Tuhan. Biarlah benih firman itu tertabur di tanah yang gembur, tanah hati yang baik. Benih firman-Mu boleh tertanam, berakar dalam kehidupan kami. Mengubah hati kami, mentransformasi hidup kami. Kami siap Tuhan, kami mau duduk dalam hadirat-Mu. Bapa Roh Kudus, kiranya hikmat dari Tuhan turun atas kami. Ajari kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti. Logika kami tidak sanggup memahami Tuhan, tapi kami tahu Bapa Roh Kudus akan membantu kami sehingga kami boleh mengerti. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap Bapa. Haleluya. Amin. Mari duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom Bapak berkasih Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat menjalani bulan yang baru. Bulan-bulan kemerdekaan. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 6. Mungkin multimedia boleh tampilkan. 1 Raja-Raja 3 ayat 6. Yang sudah dapat katakan yes. Akan saya tunggu. Yang belum dapat, mungkin multimedia juga bisa bantu. 1 Raja-Raja 3 ayat 6. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, simak baik-baik. Kita baca, saya akan bacakan ayat ini. 1 Raja-Raja 3 ayat 6, demikian bunyinya. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Judul khotbah hari ini saya beri judul Qualified as King, yang artinya lolos ujian raja. Next. Bapak kasih Tuhan, ayat ini merupakan bagian dari doa seorang raja yang termasuk masyhur pada zamannya, yaitu siapa? Raja Salomo. Raja yang dianggap paling berhikmat, paling bijak pada zamannya. Dilihat dari segi kekayaannya, segi kekuatannya, Raja Salomo sungguh seorang raja yang luar biasa. Namun Bapak kasih Tuhan, di saat awal-awal dia berkuasa sebagai raja, dia konon diangkat sebagai raja oleh ayahnya, Raja Daud itu di dalam usia yang sangat muda. Dan suatu saat dia setelah diangkat sebagai raja, dia pergi ke Gibeon, dia memberikan persembahan korban bakaran. Ribuan korban bakaran dia persembahkan bagi Tuhan. Di mezbah Tuhan. Dan ketika setelah selesai, malamnya ketika dia sedang beristirahat, dia mendapatkan mimpi. Dia mendapatkan mimpi, Bapak kasih Tuhan.
Dan dalam mimpi itu Tuhan berkata sama dia, ayo sampaikan apa permohonanmu yang pasti akan kukabulkan. Jadi Raja Salomo ini dapat cek yang nominalnya unlimited, Bapak dan kasih Tuhan. Tuhan kasih kesempatan, ayo minta apa yang akan pasti kukabulkan. Singkat cerita, dia meminta hikmat untuk bisa memimpin bangsa Israel. Tetapi preambule, tahu preambule Bapak dan kasih Tuhan? Pembukaan doanya, bahwa yang dia butuhkan adalah hikmat, ini doanya. Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Salomo membawa nama ayahnya Daud di dalam doanya kepada Tuhan. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia dan jujur. Terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Bapak kasih Tuhan, di dalam doa ini Salomo tidak sedang sekedar memuji ayahnya Daud. Dia tidak hanya sekedar menaik-naikkan nama bapaknya. Tapi dalam doanya ini, Salomo lebih sedang menyampaikan suatu fakta yang Tuhan pun juga ketahui. Dan Tuhan pun setuju terhadap fakta ini. Sehingga doa ini seperti seakan-akan Salomo sedang mengingatkan Tuhan kepada sahabatnya yang namanya Daud. Kalau kita baca di dalam Mazmur 89 ayat 3 dan 4, boleh multimedia? Mazmur 89 ayat 3 dan 4, ini seorang pemazmur namanya Etan, orang Esrahi. Dia bilang begini, engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Selah. Lanjut lagi di ayat 19 dalam pasal yang sama, ayat 20. Pernah engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kau kasihi, katamu, telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan, telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Ayat 21. Aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Ayat 22. Maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya dan orang curang tidak akan menindasnya. Ayat 24. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Ayat 25. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, menyertai Daud. Dan oleh karena namaku, tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Ia pun berseru kepadaku, Bapakku engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Ayat 28. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya dan perjanjianku teguh bagi dia. Ayat 30. Aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya dan tahtanya seumur langit dan sebagainya sampai ayat 38, Bapak kasih Tuhan. Isinya menggambarkan betapa Tuhan itu bangga sekali punya Daud. Saya ulang lagi, isinya
menggambarkan bagaimana Tuhan bangga sekali punya Daud. Makanya dia katakan, aku telah menemukan hambaku. Kata menemukan ini seperti seseorang yang menemukan suatu benda yang sangat berharga di tempat yang tidak berharga. Seperti seseorang yang mungkin menemukan berlian di tengah tumpukan jerami. Memang susah, tapi begitu dia dapat, dia nggak akan lepas lagi itu yang benda berharga itu. Dan dia akan sangat bangga sekali dengan temuannya. Itulah yang dirasakan Tuhan terhadap Daud. Pertanyaannya, how come? Kok bisa? Bagaimana itu bisa terjadi? Kita lihat 1 Raja-Raja tadi, 1 Raja-Raja 3 ayat 6. Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab itu dia. Alasannya langsung ketahuan di sini. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur. Sebab hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur. Tuhan kelihatan atau tidak Bapak kasih Tuhan? Kelihatan dengan mata? Kita bisa rasakan dengan hati. Tetapi dengan mata, kasat mata kita, apakah kita bisa lihat? Kalau enggak, karena Tuhan menganugerahkan kita boleh melihat sosoknya. Enggak bisa kan? Tapi Daud hidup di hadapan Tuhan yang tidak dilihat oleh mata fisiknya dengan apa? Setia, benar, jujur. Mari kita telaah bersama-sama. Setia, benar, dan jujur. Yang pertama adalah apa? Setia. Daud hidup di dalam kesetiaan, Bapak kasih Tuhan. Kita bisa temukan jejak-jejak kesetiaan Daud di dalam setiap kisahnya dicatat dalam kitab suci kita. Bahkan ketika dia sebelum jadi raja, Bapak kasih Tuhan. Bahkan sebelum dia mendapatkan berkat premium menjadi raja, dia sudah setia. Dia punya karakter setia dalam kehidupan sehari-harinya. Sebelum jadi raja, dia jadi apa? Gembala, tukang angon kambing, tukang angon domba. Sebelum pegang tongkat pimpinan tertinggi kerajaan, dia pegang tongkat gembala. Dan Alkitab mencatat dia mencurahkan hatinya, hidupnya demi pekerjaannya yang kecil. 1 Samuel 17 ayat 28 bilang begini. 1 Samuel 17 ayat 28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Loh, saya pikir harusnya calon raja minimal kalau memang dia gembala satu peternakan dong. Ternyata dia hanya dipercayakan 2-3 ekor. Sudah gembala, dianggap remeh lagi. Kau pun cuma bisa mengembalakan 2-3 ekor. Udahlah. Mungkin itu yang saya bayangkan bapaknya ngomong sama Daud. Udah kau gembalakan aja itu 2-3 ekor itu, udah. Yang lain biar bujang yang lain yang urus. Kau urus saya 2-3 ekor itu aja.
Cuma 2-3 ekor Bapak kasih Tuhan. Tapi Daud tahu itu adalah suatu kesempatan untuk mengucap syukur. Dan dia benar-benar idealis dengan pekerjaannya. Buktinya apa? Ketika domba dan kambing yang cuma 2-3 ekor diterkam sama singa, beruang, apa yang dia lakukan? Dia rela menempuh bahaya, rela mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan kambing domba yang cuma 2-3 ekor itu Bapak Kristus Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 35, ayat 36 lah. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya. Maaf kata Bapak kasih Tuhan, orang gila mana yang ngejar-ngejar beruang? Orang gila mana yang ngejar-ngejar singa? Di Dufan aja, di Taman Safari aja orang pawang harimau itu nggak ngejar-ngejar harimau. Harimau pergi ke sana ya udah pergi aja. Ini beruang, singa nerkam peliharaannya, dibawa kabur, dikejar. Kalau orang sono bilang, soseno do, udah gila, udah gini dia. Tapi Daud gak mau pusing, karena dia tahu apa yang dia lakukan itu harus dia lakukan dengan amat baik. Dia curahkan hatinya di situ. Dia kasihi kambing dombanya itu. Kalau dia gak punya kasih untuk peliharanya, udahlah dia tinggal ngomong pulang, Pak, beruang makan itu kambing, si embe itu isi domba, si ucrit itu diterkam singa Pak. Udahlah kita masih punya yang lain. Tapi buat Daud, kambing dombanya itu apa? Jantung hatinya, makanya dikejar. Dikejar. Mungkin beruang sama singa juga mikir, biasa aku mengejar-ngejar, sekarang aku dikejar. Orang apa ini? Aku mengejarnya, lalu apa? Menghajarnya. Beruang sama singa digebukin Bapak kasih Tuhan. Saya kalau bayangkan Daud ini gokil banget. Kalau anak sekarang bilang gokil banget. Beruang sama singa dihajar sama dia demi menyelamatkan kambing yang sebenarnya nggak seberapa. Dia hajar dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Lagi mau dikunyah sama beruang sama singa, dilepasin dari mulut. Padahal kalau beruang, domba sama kambingnya lepas dari mulutnya beruang, berikutnya masuk di mulutnya siapa? Tangannya Daud. Terus dia bilang begini lagi, kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya. Janggut nih, jenggot. Menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Wow, Bapak kasih Tuhan. Orang ini extraordinary. Bahkan sama kambing dan dombanya yang gak begitu berharga, dia setia. Apalagi kepada kamu istilahnya. Cuma kambing domba saja dia setia. Dia setia ngangon kambing domba yang nggak seberapa dengan resiko high risk seperti itu. Hari-hari gini kalau misalnya kita dapat pekerjaan yang high risk, kira-kira pertanyaannya apa? Bayarannya berapa? Lu berani bayar gue berapa? Kan begitu? Daud nggak bertanya itu lagi, dia pertaruhkan nyawanya. Makanya Lukas 16 ayat 10 bilang begini,
Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kita kan sering mengharapkan kita diberikan hal-hal yang besar dari Tuhan. Tapi anehnya selalu yang datang itu cuma kelas teri. Kurang berharga, kurang mulia, kurang keren, kurang gede bayarannya. Kita ngarepin apa yang besar gitu. Tapi firman Tuhan bilang, jika kita tidak setia terhadap hal yang kecil, Bapak kasih Tuhan, jangan harap pernah melihat perkara yang besar. Daud pun jejak kesetiaannya terlihat dan tercatat di dalam apa? Kesetiaannya dalam keluarga. Daud saja diberikan pekerjaan hanya tanda kutip angon 2-3 ekor kambing saja, itu sebenarnya sudah meremehkan Daud. Ditambah lagi Bapak kasih Tuhan, Samuel diutus sama Allah, Samuel pergi ke rumah Isai, Isai itu bapaknya Daud. Pergi urapi salah satu anak dari Isai untuk menjadi pengganti Raja Saul yang sudah korup. Korup hatinya, korup pikirannya. Nabi Samuel datang ke rumah Isai. Apa yang terjadi? Ketika Samuel bilang kepada Isai, ada seseorang anak dari rumahmu yang akan aku urapi menjadi Raja Israel. Itu kalau kata orang itu jackpot. Everybody's dream. Mimpi setiap orang. Mimpi apa Isai? Seorang nabi besar masuk melalui pintu rumahnya dan bilang, aku mau mengurapi salah satu anakmu. Siapa? Nggak tahu. Biar Tuhan yang pilih. Anakmu ada berapa? Kasih masuk semua. Masuklah yang tertua Eliab yang badannya paling besar, paling tangguh, terlihat penampilannya, mungkin mukanya carut marut karena sering pergi berperang, karena Eliab ini adalah salah satu prajurit Raja Saul. Isai memperlihatkan anak-anaknya. Samuel bilang, wah ini calon raja yang tepat ini. Badannya keker seperti Arnold Schwarzenegger. Mukanya serem, kemana-mana bawa pedang. Ini dia. Tapi Tuhan bilang apa? Tidak. Manusia boleh melihat rupa, tapi Allah melihat hati. Eliab tereliminasi. Masuk yang nomor 2, masuk yang nomor 3, masuk 4 sampai semuanya yang dihidangkan sama Isai istilahnya. Ditaruh Isai di depan Samuel. Waktu semuanya sudah lewat di depan Samuel, Tuhan tetap gak berkenan. Samuel nanya, ini udah semua anak-anakmu Pak Isai? Oh masih ada satu, anak yang paling busuk, masih kecil, masih sangat muda, kemerah-merahan, lagi ngangon kambing domba, cuma 2-3 ekor di depan. Tolong panggil. Daud tidak masuk hitungan bapaknya. Padahal Nabi Samuel bilang anakmu semua. Tapi Pak Isai menganggap Daud itu bukan pilihan. Udahlah. Apa sih bisanya si Daud itu? Tapi walaupun dia dianggap remeh Bapak dikasih Tuhan, dia tetap setia dan hormat kepada orang tuanya.
Suatu saat ketika bangsa Israel sedang berperang dalam keadaan perang melawan orang Filistin, ketika barisan tentara Israel berhadapan-hadapan dengan barisan tentara Israel dengan Filistin, bapaknya bilang begini, Daud, abangmu kan lagi ada di medan pertempuran, kok nggak ada kabar ya? Coba dong kamu ke sana, ini bawa makanan. Bawa makanan, bawa keju, bawa roti, berti gandum. Kasih keju ini kepada kepala pasukan. Supaya mungkin Daud diizinkan boleh cari abangnya. 1 Samuel 17 ayat 18. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat. Berarti bukan hanya Eliab. Kakak-kakaknya yang besar-besar di medan peperangan. Dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Daud diutus bapaknya. Dan apa yang dilakukan Daud? Gak mau apa? Kemarin aja mau dipilih jadi raja, mana aku diingat. Apa begitu? Apa begitu Daud? No. Ayat 20, 1 Samuel 17 ayat 20. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi. Kalimat berikutnya adalah seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Daud gak pernah sakit hati, hebat ya. Dia gak mempertanyakan keputusan bapaknya, gak mengikut sertakan dia sebagai kandidat raja. Dia gak sakit hati. Dia tetap pandang bapaknya tetaplah bapak. Walaupun dia sudah diurapi sebagai raja oleh Samuel. Dia tetap mau disuruh-suruh sama bapaknya. Membawa makanan kepada abangnya yang notabene juga menganggap remeh dia. Dan a priori kepada dia ketika Daud datang ke medan perang cari abangnya bilang, lihat, mau apa kau di sini? Aku tahu hatimu. Kalau dalam terjemahan AYD kalau salah, firman Allah yang hidup dikatakan apa? Engkau anak nakal yang sombong. 1 Samuel 17 ayat 28. Tetapi ketika Eliab, ini versi firman Allah yang hidup ya. Tetapi ketika Eliab kakak Daud yang tertua mendengar adiknya berkata demikian, ia menjadi marah. Apakah kerjamu di sini? Tegurnya. Bagaimana dengan kambing domba di padang gurun yang menjadi tanggung jawabmu? Aku tahu ulahmu, engkau anak nakal yang sombong. Engkau datang hanya karena ingin menyaksikan pertempuran. Dia diutus bapaknya. Bawa makanan, cari tahu masih hidup atau enggak. Udah ketemu, dia anggap Daud itu ada apa-apanya. Coba, kalau mau sakit hati Bapak kasih Tuhan, Daud bilang, ya udah mah sana, saya tinggal pulang. Tapi apa Daud sakit hati? Enggak. Dia tetap memandang saudaranya adalah tetap saudaranya. Dia tetap setia. Dia setia kepada keluarganya. Kambing dombanya tadi aja yang dia setia, mau ditinggalkan, bukan sekedar ya udahlah, ditinggalkan kepada apa? Penjaga. Sama kambing dombanya dia setia, sama keluarganya dia setia. Ingat ya tadi, setia, benar, jujur. Kemudian yang ketiga apa? Setia kepada Tuhan. Daud sudah setia di dalam hal yang kecil. Dan dia dinyatakan benar karena dia setia di dalam Tuhan, kepada Tuhan. Buktinya apa? Saat melawan Goliat, itu kan rangkaian cerita Bapak kasih Tuhan. Ketika dia pergi ke medan tempur, dia ketemu Eliab. Di situ bangsa Israel lagi krisis jagoan.
Bangsa Israel krisis jagoan karena yang datang Filistin ada. Dari Filistin apa jagoannya? Tingginya hampir 3 meter, yang namanya Goliat. Senjatanya cuma Goliat yang bisa pegang, berat sekali. Dan Daud sepanjang hari menantang bangsa Israel, mengolok-olok Tuhannya orang Israel. Tidak ada satupun yang berani maju menghadapi Goliat. Jadi Bapak kasih Tuhan, kalau zaman dulu ya, zaman purba, zaman dahulu kala, jangan perhatikan peperangan itu seperti peperangan zaman sekarang. Peperangan zaman dahulu itu seperti tawuran, Bapak kasih Tuhan. Gerombolan sini lawan gerombolan situ. Ada jagoan, udah kita runding, daripada banyak korban, jagoan lu, jagoan gua maju di tengah, yang menang dia, gerombolannya menang. Goliat sudah maju ke depan. Tapi bangsa Israel nggak ada satupun yang berani membela, menjadi jagoan. Tapi ketika Daud mendengar Goliat mengolok-olok bangsa Israel, mengolok-olok Tuhannya Israel, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Hati Daud tidak bisa tinggal diam lagi. Karena dia tahu Allahnya, Allah Israel adalah Allahnya yang melindungi dia saat dia menjalankan tugas-tugasnya. Yang membantunya melepaskan dari cengkeraman beruang, yang membantunya melepaskan diri dari singa, dan bahkan dia selamat. 1 Samuel 17 ayat 27 katakan, pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Ia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah Tuhan menyertai engkau. Daud dibawa ke depan Saul. Karena orang mendengar bahwa Daud berani. Hanya modal berani. Kan kalau zaman sekarang kan, kalau berani biasanya modal omon-omon doang cukup gitu loh. Kesannya, wih ini orang bekas preman nih kayaknya. Dari ngomongnya tuh, wih kayaknya orang berani ya. Tapi Daud gak hanya omon-omon Bapak kasih Tuhan. Dia benar-benar berani. Karena apa? Dia merasa Tuhannya itu sudah dihina. Karena setiap hari dia bergaul sama Tuhan, dia merasakan dia punya pengalaman Tuhan mengasihi dia begitu rupa. Makanya hatinya gak bisa tinggal diam. Waktu sudah di depan Goliat, dia bilang begini. 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada Filistin itu, ayat 45. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ayat 46. Ini cukup mencengangkan. Karena dia berada di depan seorang raksasa yang tingginya hampir 3 meter. Saya yakin posturnya pun juga bukan yang kerempeng kurus kecil. Pasti besar, luar biasa. Karena Saul bilang, Goliat itu sudah terlatih dari kecilnya untuk membunuh orang. Ayat 46, 1 Samuel 17, dia bilang begini, hari ini juga. Apakah Daud sudah mengalahkan Goliat? Belum. Dia hanya di depan Goliat. Tapi Daud bilang begini, hari ini juga. Dia belum lihat kemenangan itu, tapi dia yakin bahwa hari ini, aku akan memberikan mayat, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Dia ulangi lagi, hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara, kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ayat 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing,
Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Daud sudah menang belum? Belum. Bapak yang kasih Tuhan, Daud ini sebelum berjalan ke depan Goliat, sudah sempat di briefing sama Saul. Kamu pakai perlengkapan perangku ya. Ingat, Daud itu anak remaja. Dikatakan masih cilik, masih kemerah-merahan, masih remaja lah. Ya kayak anak remaja tadi. Makanya saya terinspirasi dengan Daud. Makanya kelas remaja saya namai David Teens, the champion. Daud remaja, sang juara. Masih muda. Saul sudah dewasa. Dan Saul punya kekuatan orang dewasa. Saul sudah biasa pergi bertempur, punya peralatan tempur, perlengkapannya cukup lengkap. Nah, Saul mau pakaikan semua atribut tempurnya ke Daud. Tapi apa yang terjadi? Waktu dipakai semuanya, kedodoranlah. Dan sampai Daud dikatakan hampir dia tidak bisa melangkah. Akhirnya ditanggalkan semuanya. Daud cuma modal apa? Untir-untir atau apa itu namanya. Bahasa Inggris sih catapult, tapi gak cocok dengan bahasa Indonesia. Pelontar. Jadi kalau penggembala di Israel, dua senjatanya. Gada tongkat, dan untir-untir. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku, itu kata Daud. Jadi itu senjata standarnya gembala. Daud cuma bawa itu. Di depan seorang prajurit yang speechless lah. Kira-kira kansnya Daud menang itu berapa persen lah? Saya yakin kalau penjudi dari Singapura bikin taruhan di depan Daud dan Goliat, dia pasti bikin Goliat. Ya pilih Goliat, dia taruh sebesar-besarnya. Karena nggak mungkin, mana mungkin bisa menang. 0%. Tapi Daud bisa bilang, hari ini juga Tuhan akan menyerahkanmu ke dalam tanganku. Hari ini juga kepalamu akan kupenggal. Akan kuserahkan tubuhmu kepada binatang liar. Ini orang kepedean atau gimana sih? Tapi faktanya gimana Bapak kasih Tuhan? Semua sudah tahu lah apa yang terjadi. Goliat yang begitu besar tumbang hanya sekali untir. Hanya sekali untir. Dan dikatakan batu kali itu, batu yang dipilih dari sungai itu melesak di dahinya. Bapak kasih Tuhan, salah satu tulang terkuat di tubuh manusia secara anatomi, tulang paling kuat adalah tulang dahi. Dan sesuai dengan perlengkapan perang orang zaman dahulu yang namanya ketopong, itu adalah helm perang, selalu ada perlindungannya di dahi. Apalah artinya batu kali itu? Tapi Alkitab catat ketika batu itu dilesatkan, dia melesak masuk dalam dahinya. Kalau enggak bukan Tuhan, siapa lagi? Perkataan Daud, pernyataan iman Daud terjadi. Daud setia kepada Tuhan karena dia tahu Tuhan terlebih setia dalam kehidupannya. Amin. Bapak kasih Tuhan, kalau kita hari-hari ini hilang setia kepada Tuhan, ingatlah Tuhan terlebih dahulu setia kepada kita. Buktinya apa? Kalau kita hari ini ada sebagaimana kita ada, nafas masih mengalir, berarti Tuhan masih kasih kesempatan buat kita. Dia masih setia bagi kita. Walaupun kita hilang setia, mana Tuhan, aku harus ngalami hal ini. Tapi Tuhan gak marah, dia kasih kesempatan bagi kita. Daud tahu dia setia kepada Tuhan yang setia. 1 Korintus 1 ayat 9 katakan begini, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia.
Daud setia kepada Tuhan saat dia berhadapan dengan Goliat. Dan dua peristiwa yang sangat ikonik dalam kehidupan Daud. Yang pertama melawan Goliat, yang kedua ketika dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Oleh karena apa? Iri hati. Daud setelah perang menang melawan Goliat, Saul merekrut Daud. Daud menjadi panglimanya. Dan Alkitab catat, setiap kemana Daud pergi berperang, Daud selalu menang. Sampai ketika mereka pulang perang, para perempuan di Israel ambil rebananya dan memuji-muji Tuhan di tengah kota. Dan dia katakan apa? Saul membunuh musuhnya beribu-ribu. Daud membinasakan musuhnya berapa? Berlaksa-laksa. Bukan laksa bihun ya. Bikin lapar. Berlaksa-laksa artinya banyak sekali. Saul cuma beribu-ribu. Dari situ Saul mulai mendengki Daud. Dari sejak itulah Daud harus lari bersembunyi dengan orangnya. Hampir setengah dari kehidupan Daud dikejar-kejar oleh Saul. Daud dari seorang pahlawan akhirnya jadi pelarian. From hero to zero. Dari pahlawan dielulukan oleh bangsa Israel sehingga dianggap menjadi seorang pelarian. Apa kesetiaan Daud luntur menghadapi kenyataan yang pahit itu? Enggak. Daud tetap mempertahankan kesetiaannya kepada Tuhan. Saat dikejar-kejar Saul, Daud punya 2 kali kesempatan membunuh Saul. Yang pertama ketika Saul dengan 3.000 tentara, bayangkan 3.000 tentaranya Saul. Daud orangnya berapa? 600 orang. Berapa kali lipat itu? Gak banding. Tidak banding Bapak dikasih Tuhan. Suatu saat ketika Saul sedang mendengar Daud di sekitar padang gurun Zif, dia pergi ke sana dan dia sepertinya ingin buang hajat. Dan dia masuk ke dalam sebuah gua, zaman itu belum ada toilet umum Bapak kasih Tuhan. Belum ada WC umum. Dia masuk ke dalam gua untuk maksudnya buang hajat. Ternyata apa? Daud dan 600 orangnya ada di dalam gua. Kira-kira Daud dengan 3.000 orangnya, 3.000-nya masuk gak ke dalam gua? Enggak lah, mana muat. Paling berapa orang buat nemenin Daud? Tapi, Saul maksudnya. 3.000 orang Saul gak mungkin ada di dalam gua ketika Saul mau buang hajat. Tapi Daud dengan orang-orangnya 600 itu lengkap kan di dalam. Dari minoritas jadi mayoritas di dalam situ. Waktu Saul lagi mau jongkok nih, mau buang hajat, Saul. Waktu Saul masuk dalam gua, mau buang hajat sudah jongkok nih, Daud di belakangnya. Orang-orangnya bilang gini apa? Ini saatnya yang Tuhan berikan bagimu Daud. Pergunakan itu sebaik-baiknya. Daud ngelakuin apa? Karena itu saat yang sangat krusial dan kritis. Daud nyamperin Saul diam-diam. Dia cuma potong jumbai ujung punca jubahnya. Dan dia bilang apa? Dijauhkan tanganku menjamah orang yang diurapi Tuhan. Anehnya Bapak kasih Tuhan, Daud mantan anak buahnya Saul, bukan karena Daud melakukan hal yang salah, tapi Saul memusuhi Daud. Daud hatinya tetap setia kepada Saul. Dia bilang begini, 1 Samuel 24 ayat 4, ayat 5.
Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Ini kata anak buahnya. Ayat 7. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, ini kata Daud, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian. Apa? Kepada tuanku. Saul yang sudah menginginkan nyawanya, dia tetap panggil apa? Tuanku. Lihat karakter Daud yang setianya minta ampun. Kita aja kadang-kadang kalau misalnya kita sudah kita karyawan, bos kita rese, aduh sorry banget nih. Maaf ya bos ya. Mungkin di depan bos bisa manis, tapi di belakang mungkin udah ngomong macam-macam di belakang sana. Iya memang itu dia ini itu. Daud mau diminta nyawanya, dia tetap sebut Saul apa? Tuanku. Kurang setia apa Daud? Kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah yang diurapi Tuhan. Daud menolak membunuh orang yang diurapi Tuhan. Saul sudah jatuh. Hati Tuhan sudah tidak berkenan kepada Saul. Tapi Daud tetap tahu bahwa Saul jadi raja oleh karena urapan Tuhan. Dan dia pandang apa? Urapan Tuhan sangat berharga. Dan ayat 6, ayat 8 dibilang apa? Daud mencegah orang-orang yang dengan perkataan itu, ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Daud bukan hanya tidak melakukannya sendiri, dia mencegah 600 orang teman-temannya untuk ngeroyok si Saul. Dia memberi contoh kesetiaan bagi pengikutnya. Kita orang percaya seringkali malah tidak bisa memberi contoh kesetiaan terhadap orang yang tidak mengenal Tuhan. Malah jangan-jangan jadi provokator. Dan ini terjadi 2 kali Bapak kasih Tuhan. Kalau yang satu sudah luput, harusnya nih logikanya, Daud mungkin bisa mikir, aduh kenapa gue turutin itu pikiran gue. Harusnya udah selesai. Gara-gara inilah penderitaan gue lanjut. 2 kali, kesempatan kedua, Daud dapat kesempatan membunuh Saul. Ketika Saul sedang tidur di tempat perkemahan bersama tentara-tentaranya, Abisai panglimanya bilang gini, karena saat Saul tidur, di sebelah Saul itu ada tombaknya. Abisai bilang begini, biarlah aku ambil tombaknya dan tidak perlu 2 kali ku hujamkan kepadanya. Tapi Daud tidak pernah bergerak dari pendiriannya. Dia bilang apa? Dijauhkan aku menjamah orang yang diurapi Tuhan. Daud setia kepada Tuhan, makanya dia setia walaupun terhadap atasan yang bengis sekalipun. Kesetiaan Daud berlanjut walaupun belum jadi raja, setelah jadi raja kesetiaannya berlanjut. Dia memerintah dalam kebenaran dan keadilan. Daud berjanji kepada Yonatan anak Saul bahwa ketika dia menjadi raja, dia akan melestarikan keturunan Raja Saul. Daud juga berjanji kepada Saul supaya dia tidak membinasakan anak-anak Saul. Dan itu ditepati Bapak kasih Tuhan. Integritasnya begitu tinggi. Makanya tidak heran dalam Hosea 6 ayat 6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Ini kata Tuhan loh. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Bukan berarti tidak boleh mempersembahkan korban bagi Tuhan, tetapi kalau hati kita tidak mengenal Tuhan, kita memberikan persembahan kepada Tuhan itu seperti seakan-akan kita mempersembahkan kepada berhala patung yang tidak punya akal, mati.
Makanya Tuhan menginginkan kita mempersembahkan korban kepada Tuhan di dalam apa? Pengenalan akan Tuhan. Itu Daud, Bapak kasih Tuhan. Kesetiaannya luar biasa. Di dalam kesetiaannya itu ada percaya, iman yang dalam kepada Tuhan. Ada apa unsurnya? Komitmen. Ada apa lagi? Konsisten. Kesetiaan Daud tidak hanya tergantung dari suatu situasi atau waktu atau keadaan. Dia konsisten. Dan yang paling penting, yang terakhir adalah kesetiaannya lahir dari apa? Kasih yang mendalam. Nah, ini penting Bapak kasih Tuhan. Kesetiaan tanpa unsur kasih itu hanyalah rutinitas belaka. Kita datang duduk di gereja ini setiap minggu, menghangatkan bangku gereja hanya karena apa? Tidak cari Tuhan. Mungkin saja hanya mencari berkat. Mencari jalan keluar masalah, tapi tidak mencari pribadinya Tuhan. Daud jatuh cinta kepada Tuhan. Setelah setia, Daud dipuji Tuhan karena apa? Dipuji Allah karena apa? Benar. Sedari mudanya Daud sudah hidup dalam kebenaran. Ketika dia bukan siapa-siapa, dia tetap hidup di dalam kebenaran. Dalam menghadapi tantangan, dia juga terlihat benar di hadapan Tuhan. Terlihat dari semua imannya, Bapak kasih Tuhan. Percayanya. Bahkan Bapak kasih Tuhan. Makanya tidak aneh, Tuhan menunjuk dia sebagai Raja Israel ketika dia masih remaja, masih muda. Tandanya apa? Setia, benar, dan jujur itu sudah ada dari sejak mudanya. Dari masa kecilnya dia sudah mempunyai karakter yang dikenan Tuhan. Sehingga apa? Dia menjadi orang yang mendapatkan perkenanan hati Tuhan. Bukan ketika dia sudah mendapatkan pangkat raja baru dia hidup benar, enggak. Kan kita sering janji sama Tuhan toh, Tuhan kalau aku dapat pekerjaan itu aku pasti akan mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kalau aku dipilih Tuhan jadi masuk jabatan itu Tuhan, aku akan lebih tulus lagi melayani Tuhan. Lebih ngotot melayani Tuhan. Apa yang terjadi? Biasanya itu rayuan gombal. Biasanya. Akhirnya biasanya nggak sesuai dengan janji. Tapi Daud konsisten. Hidup dalam kebenaran. Dia apa? Dalam Mazmur 71 ayat 5 dan 6 bilang begini, sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda. Ya Allah, kepadamu lah aku bertobang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Daud bahkan dia mensyukuri kelahirannya. Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Itu udah kuncian Bapak kasih Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Daud punya percaya yang tinggi terhadap Allah, maka itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Imannya teruji dalam setiap kondisi, situasi, dan keadaan. Daud juga hidup di dalam firman Tuhan sejak masa muda. Mazmur 71 ayat 17. Mazmur 71 ayat 11. Mazmur 71 ayat 11. Bilang begini. Ayat 17 ya. Mazmur 71 ayat 17. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Dari sejak kecil, Daud merasa sudah diajari oleh Tuhan. Dan sampai saat itu dia tetap memberitakan perbuatan ajaib. Berapa sering kita menceritakan perbuatan ajaib Tuhan dalam hidup kita kepada orang lain?
Daud, dia tuangkan di dalam semua mazmurnya. Bagaimana mazmurnya kita bisa baca peran Tuhan yang begitu sentral dalam kehidupannya. Baik itu waktu di dalam susah maupun senang, ketika dia jatuh dalam dosa atau dia dalam keadaan kuat secara rohani. Kebenaran Tuhan, firman Tuhan itu ternyata dalam setiap apa yang dia sampaikan. Dan kemudian Daud mampu bangkit dalam keterpurukan. Bapak kasih Tuhan, Alkitab pernah mencatat 2 dosa besar yang pernah dilakukan oleh Daud. Yang pertama, dia jatuh dengan Batseba. Bagaimana dosa perzinahan berubah menjadi dosa pembunuhan, dosa penipuan. Dia tipu suami dari Batseba, terus dia bunuh demi merebut Batseba. Kemudian ketika Daud menghitung jumlah pasukannya atau jumlah rakyatnya, padahal Tuhan gak suruh. Dan Tuhan murka. Akhirnya apa? Bangsa Israel kena tulah. Di kedua hal itu, ketika dia ditegur, Daud gak tunggu lama. Dia langsung bertobat. Langsung gak tunggu lama. Amsal 24 ayat 16 katakan begini, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Tidak peduli kita bisa jatuh berulang kali. Walaupun Tuhan tidak mengharapkan hal itu. Tapi kalau kita pun jatuh, orang benar harusnya tidak berkubang di dalam dosa. Begitu dia jatuh dalam dosa, dia harus bangkit lagi. Bertobat dengan sungguh-sungguh. Daud bertobat loh sungguh-sungguh. Kita tidak dengar lagi setelah dia jatuh dalam dosanya, dia tidak melakukan lagi. Dia bertobat dengan sungguh-sungguh, dia tidak melakukan lagi. Apakah ketika kita jatuh dalam dosa kita buru-buru bangkit dan minta ampun dan bertobat dan tidak melakukannya lagi? Mari kita tanyakan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan kemudian yang terakhir, Daud itu dipandang Allah seorang yang berkarakter jujur. Daud suka hidup jujur di hadapan Tuhan. Tuhan berkenan karena Daud itu jujur. Dia jatuh ke dalam dosa, dia sampaikan. Hai Bapak kasih Tuhan, ketika kita jatuh dalam dosa, apakah kita pernah mengakui di hadapan Tuhan? Mengaku dosa kita di hadapan Tuhan membutuhkan kerendahan hati yang mutlak. Tidak ada tapinya. Mengaku itu titik, bukan koma. Saul mengaku dia bersalah, tapi masih ada tapi. Karena Saul tidak mau merendahkan diri, tidak mau bertobat. Daud ketika jatuh dalam dosa, dia ungkapkan. Mazmur 25 ayat 7 katakan begini. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu, ya Tuhan. Mazmur 32 ayat 5 katakan begini, dosaku kuberitahukan kepadamu. Tuhan itu maha tahu, Bapak kasih Tuhan. Tuhan itu maha melihat. Tapi kok ya kita mau menyembunyikan dosa di hadapan Tuhan? Daud ungkapkan bahwa dia jatuh ke dalam dosa dan dia mengakui, tidak hanya sekedar mengungkapkan dosanya, tapi dia mengakui pelanggarannya. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah aku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Itu pengakuan dosanya Daud ketika dia jatuh dalam dosa bersama Batseba. Daud jujur kepada Tuhan. Dan Daud juga jujur terhadap apa? Dirinya sendiri. Daud tidak suka melebih-lebihkan dirinya sendiri ketika dia dikasih pinjam perlengkapan perangnya Saul. Dia nggak pikir ini suatu kesempatan supaya raja saya senang, makanya aku harus pakai setiap perlengkapan perangnya. Dia jujur. Ya nggak bisa, ya nggak bisa. Dia lepas. Karena aku nggak pernah terbiasa pakai ini, kata Daud.
Dan ketika Saul menawarkan anaknya kepada Daud, Daud tahu diri loh. Padahal waktu itu posisi Daud masih jadi pahlawan perangnya Saul. Dia selalu kemana pergi perang pasti sukses, pasti menang. Pulang pasti diululukan. Tapi ketika Saul menawarkan, ayo nikahi anakku, bayangkan. Ditawari jadi menantu raja, siapa yang gak mau? Jadi menantu raja udah gak mikir, udahlah ayo, jadi, yang penting jadi menantu raja. Tapi apa yang dia bilang? 1 Samuel 18 ayat 18 bilang begini. 18 ayat 18 dan 23. Tetapi Daud berkata kepada Saul, siapakah aku dan siapakah sanak saudaraku, kaum ayahku di antara orang si Israel, sehingga aku menjadi menantu raja. Daud hatinya sangat rendah hati sekali. Ayat 23. Lalu para pegawai Saul menyampaikan perkataan itu kepada Daud, tetapi Daud menjawab, perkara ringankah pada pemandanganmu menjadi menantu raja? Bukankah aku seorang yang miskin dan rendah? Daud tidak overestimate, tidak overrated dirinya, tidak melebih-lebihkan. Dia jujur terhadap diri. Dan dia tidak perlu merasa keren di hadapan orang. Dia jujur terhadap dirinya sendiri. Biarkan orang bilang apa, tapi inilah aku. Dia tidak mencari validasi orang. Sekarang kan butuh validasi ya, orang main medsos ya. Like, ya kan? Komen, share. Butuh tanggapan orang. Daud tidak butuh. Daud jujur. Ya kalau aku begini ya begini. Daud tidak memaksakan dirinya. Daud tidak melebih-lebihkan. Amsal 27 ayat 2 gini, bilang gini, ini agak-agak ini nih. Amsal 27 ayat 2 bilang begini, biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Amsal bilang apa? Kalau ada yang memuji, jangan keluar dari mulut sendiri. Biarlah keluar dari mulut orang. Kalau orang mau muji ya sudah silakanlah. Jangan suka muji diri sendiri, jangan suka menganggap dirinya lebih. Galatia 6 ayat 3 lebih nyelekit lagi. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Kita sudah bangga-bangga dengan diri kita ya kan, kita menganggap kita lebih dari orang, lebih rohani, lebih apa. Tapi ternyata kita nggak ada artinya, kita lagi apa? Menipu diri sendiri. Itu hal terbodoh yang bisa dilakukan seseorang ketika dia menipu dirinya sendiri. Dia pikir dirinya berharga. Jujur kepada diri sendiri. Daud jujur kepada diri sendiri. Dan yang terakhir, Daud jujur kepada sesama. Hati Daud selalu selaras dengan perkataan dan perbuatannya. Daud tidak menyimpan dendam terhadap Saul dan dia buktikan. Ada kesempatan dia tidak bunuh bahkan 2 kali. Bahkan istilahnya kalau memang harus mati ya udahlah mati dengan melawan deh. Tapi Daud tidak lakukan itu. Dia lari dan lari. Sampai akhirnya apa? Dia lari ke kerajaan Filistin. Dia minta tolong perlindungan terhadap musuhnya Israel. Itu adalah suatu titik terendah dalam karir militer seorang panglima perang. Minta perlindungan musuh. Karena dia tidak mau membunuh. Daud punya perkataan selaras dengan perbuatannya. Bahkan dia mengajari orang-orang, anak buahnya. Karena dia tahu. Apa yang tidak dilihat orang di depan mata, mata Tuhan mengawasi dari sorga. Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia,
kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Tutup Alkitab kita Bapak kasih Tuhan. Saya mau tutup dengan satu kalimat begini. Orang seringkali ingin jadi raja. Orang seringkali ingin jadi raja, tapi tanpa kualitas raja. Jadilah kita orang-orang yang punya kualitas raja. Kita seringkali mengharapkan yang terbaik dari Tuhan. Apakah kita sudah beri yang terbaik dari Tuhan? Kepada Tuhan. Kita minta yang terbaik, Tuhan kasih yang terbaik. Kita sudah ngasih yang terbaik belum? Kalau hukum dagang itu udah rugi loh. Orang yang mau ngasih yang terbaik, nggak dapat imbalan yang terbaik. Kita pingin berkat raja, tapi sikap kita, karakter kita, tingkah laku kita gak mencerminkan sebagai raja. How come? Hari ini kita ditegur oleh firman Tuhan. Milikilah karakter setia, benar, jujur. Ayo ikuti saya. 3 ini. Setia, benar, jujur. Sekali lagi, yang kompak ya. 1, 2, 3. Setia, benar, jujur. Jadikan itu jadi permata dalam kehidupan kita. Setiap apa yang kita lakukan, biarlah itu menggema dalam roh kita. Bahwa kita harus setia kepada Tuhan. Setia kepada orang-orang di sekitar kita. Biarlah kita hidup benar. Dan kita hidup selalu jujur. Jujur apa adanya. Biar apa? Kita berkenan di hati Tuhan. Tutup mata kita. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Bapa Roh Kudus, tolong kami supaya kami bisa hidup setia, benar, dan jujur di hadapan-Mu Tuhan. Seperti Raja Daud yang mendapatkan tempat di hati Tuhan. Bapa, biarlah kami boleh juga mempunyai kualitas raja. Seperti Daud, walaupun dia seorang gembala kecil, melakukan hal yang tidak berharga, yang tidak dianggap orang, tetapi kualitasnya raja. Mari Bapa, tolong kami. Tolong kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan bicara terus dalam kehidupan kami. Firman-Mu sudah disampaikan. Tapi kami percaya Tuhan, walaupun firman selesai saat ini, tetapi Tuhan tidak pernah selesai dalam kehidupan kami. Kerjakan terus Bapa, kerjakan terus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa dan kasih Tuhan, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus, di mana setiap awal bulan Gereja Betel Indonesia Tanah Merah melakukan sakramen perjamuan kudus. Kita akan menerima roti dan anggur perjamuan yang melambangkan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus yang terpecah buat kita, dan anggur sebagai lambang darah Kristus yang tercurah di kayu salib menebus kita. Mari kita siapkan hati kita. Lihat
mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas diri. Bapak kasih Tuhan. Ternyata ketika kita menerima roti perjamuan dan anggur perjamuan, kita tidak hanya sekedar menerima roti yang mati dan air anggur yang tidak ada artinya. Tapi firman Tuhan katakan kita harus mengambil itu dengan hati yang benar, sikap hati yang benar. Ambil waktu merenungkan bagaimana kehidupan hati kita. Akui itu di hadapan Tuhan. Ayo kita bereskan apa yang belum dibereskan di hadapan Tuhan. Karena Dia tahu kedalaman hati kita. Maka dari itu kita penting kita bereskan. Ayo kita ambil waktu-waktu sesaat. Kita mohon ampun atas dosa kita. Datang bersimpuh di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Deklarasikan, ikrarkan kepada Tuhan bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kita di dalam hati kita. Mari kita ambil waktu sesaat. Silakan. Hati yang
Bapak Ibu, sudah semua dapat ini? Atau ada yang mungkin belum dapat? Bisa angkat tangan. Nanti petugas perjamuan akan menolong. Ada yang belum dapat? Sudah semua? Katakan amin. Amin. Oke. Mari Bapak kasih Tuhan, kita siapkan roti perjamuan kita. Di roti kita ada ayat, dan ada baiknya Bapak kasih Tuhan boleh ingat ayat dalam roti ini. Nanti begitu sampai rumah atau setelah ibadah, ayo renungkan. Kalau saya dapat Filipi 2 ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Tuhan Allah Bapa. Filipi 2 ayat 11. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi di atas kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan roti di tangan kita di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih untuk tubuh yang dipecah bagi kami Tuhan. Makasih Tuhan. Kita siapkan cawan anggur di tangan kanan kita. Kita angkat tinggi-tinggi lebih dari kepala kita. Dan dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semuanya dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum darah Kristus di dalam nama Tuhan. Haleluya. 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 Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, mari datang kepadanya. Sujud di hadapan tahtanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia. Engkau layak disembah.
Inilah peringatan kami akan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya katakan amin.